Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia ya, yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan udah nge-share semua video-video kita ya. Dan aku pun masih tetap mendoakan kita semua agar tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya harus masih bisa tetap semangat supaya kita bisa lebih berpikir positif ya, supaya kita nggak salah lagi dalam menanggapi masalah di aplikasi pinjol ini. Baik ya, sebelum melanjutkan video ini, aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu, kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja. Dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini, supaya kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi dengan catatan untuk tidak saling meninggalkan nomor handphone ya. Hari ini kita pengen ngebahas aplikasi pinjol legal OJK. Dan hari ini sudah banyak yang mengeluh bahwasannya pernah kena tipu atas nama pinjol legal OJK ini. Dan mungkin ini akan menjadi pemberitaan yang harus kita kasih tahu ya kepada masyarakat yang lain, supaya nanti jangan ada lagi yang menjadi korban. Karena hari ini yang mengaku sudah menjadi korban itu lumayan banyak. Lumayan banyak yang udah menyetorkan uangnya ke aplikasi pinjol tersebut. Dan hal ini gua udah kasih tahu ke OJK langsung ya kan, gua udah langsung kasih tahu ke OJK dan bertanya, Bapak Ibu OJK yang terhormat, hari ini aplikasi pinjol ini banyak memakan korban loh. Apakah aplikasi pinjol ini sudah legal OJK atau tidak? Mereka jawab katanya sudah. Nah, hari ini terjadi kebingungan. Setelah gua searching di Play Store, ternyata nama aplikasi pinjol ini cukup banyak dan beragam. Dan hari ini yang mendownload aplikasi ini udah lumayan banyak ya. Dan sebelum melanjutkan video ini, aku pengen mengingatkan kepada kalian yang hari ini mendapatkan tawaran aplikasi pinjol yang mungkin katanya bisa dengan limit 100 juta, 200 juta yang dikirimkan melalui WA ataupun mungkin melalui SMS. Atau mungkin ada yang udah pernah ditelepon yang mau ditawarin dari aplikasi pinjol. Nah, hal ini terjadi kepada subscriber kita yang kemarin udah memberitahukan bahwasannya dia pengen pinjol dan nama aplikasi pinjol ini sudah legal OJK. Nah, kita pengen langsung saja ke pokok permasalahannya. Kalau seandainya ada yang menawari kalian untuk bisa meminjam di aplikasi-aplikasi pinjol yang hari ini mungkin telah mencatut nama aplikasi pinjol legal OJK, jangan sembarangan mengklik link apapun. Gua ada bolak-balik ya menyampaikan pesan ini. Dan jangan mudah percaya untuk mengirimkan data-data pribadi kita kepada siapapun. Nah, supaya jangan ada lagi yang menjadi korban. Sebelumnya, sebelum melanjutkan permasalahan ini ke pokok intinya, aku pengen cerita dulu ya. Bahwasannya kemarin ada seorang ibu rumah tangga yang ditawarin bisa minjol di aplikasi pinjol yang katanya yang aplikasi pinjol legal OJK. Nah, setelah mengirimkan beberapa data, jadi si pihak customer service dari yang mengatasnamakan aplikasi pinjol legal OJK ini meminta untuk mentransferkan sejumlah uang. Nah, setelah ditransferkan, setelah aplikasinya di-download dan bisa dibuka di handphone kita, kemarin itu seorang ibu katanya pengen pinjam 7 juta dan pihak customer service atau DC-nya itu meminta uang panjar 10% di depan. Nggak tahu alasannya apa ini segala macam. Nah, yang jelas di awal ini udah terjadi sebuah kebodohan ya. Kita pengen minjam tapi malah kita yang disuruh mentransferkan uang. Dan salahnya kita itu kita malah mentransferkan uang tersebut. Nah, setelah itu mereka suruh untuk membuka aplikasi tersebut. Jadi kita buka atas link yang mereka kirimkan ya. Aplikasi itu banyak banget. Nanti kita pengen cek di Play Store. Dan setelah dibuka ternyata betul di situ ada tercatat uang masuk sebesar 7 juta rupiah. Ditambah tadi uang deposit di awal katanya itu 700.000. Jadi jumlahnya 7.700.000 tertera di aplikasi. Bukan masuk rekening. Nah, ini terjadi lagi ya. Ini udah pasti penipuan ini yang seperti itu. Karena uangnya bukan masuk ke rekening kita, malah tertera di aplikasi. Jadi ternyata ya, sebagaimana biasanya kalau kita pengen minjol di aplikasi-aplikasi pinjol yang legal OJK itu, apabila memang sudah sukses maka uangnya akan langsung masuk ke rekening kita, bukan tertera di aplikasi tersebut. Ini udah jauh beda ini dan harus diwaspadai.
Setelah itu ya, setelah uangnya masuk ke dalam aplikasi tersebut, katanya bisa langsung ditarik atau dicairkan ke dalam rekening kita. Nggak taunya ternyata itu aplikasi bodong. Dan setelah itu mereka mengkonfirmasi kembali bahwasannya mereka salah transfer. Itu katanya karena kesalahan kita yang memasukkan nomor rekening yang berbeda dengan nama kita. Jelas ini pembodohan dan penipuan. Jangan ada lagi yang menjadi korban seperti ini. Jadi kalaupun hal ini nanti terjadi di aplikasi pinjol apa saja, baik yang legal ataupun yang ilegal, yang hari ini mereka mengaku salah transfer karena kesalahan kita meletakkan nama atau mungkin nomor rekening, itu bohong ya, itu penipuan. Kalaupun hal itu terjadi, itu bukan urusan kita, itu urusan mereka, pihak aplikasi, yang kalau mereka itu salah transfer, kalau mereka itu salah ini itu segala macam, itu bukan urusan kita. Ya, udahlah, langsung saja ke pokok permasalahannya. Apa sih aplikasi pinjol legal OJK ini yang perlu kita beritahukan kepada masyarakat luas dan khususnya kepada pihak OJK, AFPI dan pihak kepolisian. Baik, kalian bisa melihat di belakang layar monitor ini, gua udah konsultasi langsung kepada pihak OJK. Ini dia guys. Oke, baik ya, saya udah tanya langsung dengan pihak OJK. Saya mau menanyakan tentang aplikasi Dana Rupiah. Ada yang memakai aplikasi Dana Rupiah ini. Dan saya sudah cek, ternyata aplikasi Dana Rupiah itu tidak ada di Play Store. Sementara Dana Rupiah itu legal OJK. Aplikasi Dana Rupiah yang mana yang legal OJK? Gua udah tanya langsung dengan pihak OJK-nya, ya kan? Bisa diinformasikan ibu logo aplikasi. Nah, gua kirimin gambar seperti ini. Dana Rupiah pinjam uang guide. Nanti kita langsung cek aja ke Play Store. Dana Rupiah ini banyak banget ternyata ya. Oke, ini dia, dan mereka balas lagi. Gua tanya lagi ya, apakah itu legal OJK? Gua bilang seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan, rekomendasi dari OJK, aplikasi Dana Rupiah mana yang legal OJK? Gua tanya balik ya kan. Halo OJK, apakah masih ada orang di sana? Nah, mereka membalas seperti ini. Kita langsung ke poin nomor 2. Nah, itu tadi kita udah cek ya, bahwasannya ini namanya PT Kreativit ya, Dana Rupiah pinjam uang guide. Itu kalian bisa melihat ya kan. Nah, di situ kita pengen cek dulu untuk di nomor 2. Oke, poin nomor 2, kegiatan usaha atau bisnis Dana Rupiah pinjam uang guide atau PT Kreativit bukan merupakan fintech peer-to-peer lending yang terdaftar kegiatan usahanya di OJK, berarti legal ya. Dengan demikian tidak menjadi kewenangan OJK dalam hal pengaturan, pengawasan dan penindakannya. Ini aja gua juga pengen bahas nanti ini. Kalau OJK bilang bukan wewenang mereka, ya kan? Langsung kita lanjut untuk di poin nomor 4 ya. Ini kalian perlu nih, kalian harus catat ini. Apabila perusahaan dimaksud dianggap meresahkan atau mengganggu asas ketertiban umum, ya kan, ibu dapat melaporkannya kepada pihak berwajib, yakni kepolisian melalui email info@cyber.polri.go.id. Catat itu. Jadi kalau kalian nanti diganggu-ganggu sama aplikasi-aplikasi pinjol ilegal atau mungkin kalian mendapatkan teror, langsung saja email ke cybercrime dari pihak kepolisian. Atau melaporkannya kepada Satgas Waspada Investasi melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id. Kalian bisa catat itu supaya nanti kalian bisa. Nah, di sini terus katanya untuk yang legal yaitu perusahaan fintech peer-to-peer lending PT Layanan Keuangan Berbagi dari aplikasi Dana Rupiah tadi. Nanti kita langsung cek di Play Store. Aplikasi Dana Rupiah ini yang mana yang sebenarnya yang legal OJK? Telah berizin dari OJK. Sebagai bahan informasi, berikut ini tautan untuk mengetahui fintech yang berizin di OJK. Oke, kita langsung ke Play Store. Kalian bisa melihat tadi Dana Rupiah yang diakui oleh OJK itu adalah PT Layanan Keuangan Berbagi. Nah, kita pengen cek dulu di Play Store. Oke, ya kita udah masuk ke Play Store. Kita pengen lihat dulu Dana Rupiah. Nanti kalian bisa melihat sendiri, banyak banget atas nama Dana Rupiah. Nah, ini Dana Rupiah PT. Oke, kita naikin dulu ya. Ini ada satu, Dana Rupiah Pinjaman Cepat PT LKB. Apakah ini singkatan dari Layanan Keuangan Berbagi? Dan ini sudah di-download lebih dari 50.000. Di bawahnya lagi ya, Dana Rupiah Pinjaman Uang Guide. Ini yang kemarin gua tanyakan langsung, katanya ilegal. Dan di bawahnya lagi ada Dana Rupiah Pinjaman HIN. Ini udah di-download lebih dari 1.000 orang. Dan di bawahnya lagi ini ada Dana Rupiah lagi penghasil uang. Itu juga udah di-download lebih dari 1.000 orang.
tadi OJK udah ngasih tahu dana rupiah yang legal OJK itu PT Layanan Keuangan Berbagi, ya kan. Kita pengen cek dulu, ini udah banyak nih dana rupiah melulu ini kan. Kita pengen cek lagi. Nah, ini ada lagi ya. Dana rupiah pinjol advice, ya kan, pinjolku. Ini juga sudah di-download 5.000 orang, dan di bawahnya juga ada dana rupiah pinjol guide lagi. Udah di-download lebih dari 100 orang. Nah, jadi kalau gua pengen cek langsung dana rupiah yang mana sih ini? Nah, ini juga ada lagi dana rupiah. Di bawahnya lagi ada dana rupiah lagi, dana rupiah banyak banget. Ini ada lagi dana rupiah pinjam cepat info. Banyak ini. Bapak Ibu OJK tolong ini dicek langsung ya. Kita udah lihat ini dana rupiah, ini juga dana rupiah ya. Jadi tolong bantu aku ya untuk mencari tahu dana rupiah yang PT Layanan Keuangan Berbagi. Tadi gua udah cek, ini juga belum ada dana rupiah cepat cair guide, juga dana rupiah uang guida juga ya. Banyak banget yang mengatasnamakan dana rupiah. Nah, aku pengen langsung cek aja ke PT Layanan Keuangan Berbagi. Nah, mana yang dana rupiah yang mana yang keluar? Nah, kita pengen cek satu-satu dana rupiah mana yang keluar. Nggak keluar ini dana rupiah. Mohon bantu aku deh kalau seandainya aku salah ya. Coba mohon bantu langsung cek, karena hari ini sudah banyak yang menjadi korban dari aplikasi yang mencatut dana rupiah ini, nama dana rupiah. Tidak ada PT Keuangan Berbagi di situ atau dana rupiahnya. Nah, kita bingung ini ya kan. Yang mana sih sebenarnya ini dana rupiah? Nggak ada tuh. Udah, ini dana rupiah pinjaman cepat PT LKB. Apakah ini mereka singkat atau tidak? Tapi yang jelas dana rupiah ini udah lama, nggak mungkin yang downloadnya masih 50 ribuan orang, ya kan? Apalagi dia berstatus legal OJK, udah pasti minimal itu ya ratusan ribu lah paling sedikitnya. Ini masih hanya 50 ribu orang. Dan kita pengen cek langsung komentarnya di sini. Ya, limit hanya sebagai pajangan saja, katanya seperti itu. Pengisian data susah, ini segala macam. Nah, itu masih yang normal-normal. Jadi gua pengen mengingatkan kalian ya, seperti yang gua bilang tadi, jangan sembarangan mengklik dan mudah percaya dengan tawaran bisa melakukan dan meminjam uang di aplikasi-aplikasi yang mencatut nama aplikasi pinjol legal OJK. Jadi gua udah langsung cek, dan siapa yang mengalami masalah yang sama dengan yang tadi gua ceritakan bisa langsung berkomentar di bawah video ini ya, supaya kita semakin banyak mengumpulkan bukti dan mengirimkannya kepada Cybercrime Polri atau mungkin kepada pihak OJK dan AFPI. Ya, untuk kalian yang menjadi korban bisa komentar di bawah video ini. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.